Baik, sahabat perempuan Indonesia, sore hari ini kita akan berbincang ringan terkait tema seputar parenting. Terutamanya nanti kita akan membahas hal yang berhubungan erat dengan kita sebagai seorang perempuan, yaitu bagaimana menjadi seorang ibu yang senantiasa dirindukan oleh seluruh anggota keluarga kita. Yang ketika tidak terdengar suaranya oleh anak-anak kita, kita dicari, atau ketika misalnya kita keluar rumah, kita dinantikan kepulangannya dan dirindukan kehadirannya. Baik, di studio sudah hadir bersama kami seorang narasumber yang insya Allah sangat mumpuni ilmu dan pengalamannya saya rasa di bidang parenting. Beliau Ibu Candayani Marlina SIP. Assalamualaikum Bu Canda. Waalaikumsalam. Beliau kelahiran Jambi 11 Maret 1982, menyelesaikan studi strata S1-nya di UMY jurusan Hubungan Internasional, dan saat ini sudah dikaruniai 5 orang anak, hampir 6 Bu Canda ya? Hampir 6, alhamdulillah. Dan selain disibukkan oleh aktivitasnya sebagai seorang istri, beliau juga sebagai seorang coaching dan promotor Stephen, dan terakhir sedang sibuk-sibuknya sebagai seorang konselor RKI, yaitu di RKI DPD PKS Kota Makassar. Baik Bu Canda, sebelum kita masuk ke inti pembicaraan kita pada sore hari ini, secara pribadi saya ingin tahu dulu bagaimana sebenarnya pandangan Ibu Canda terkait pandangan orang-orang kebanyakan atau orang-orang umum di luar sana yang seringkali terdengar yang mengatakan ketika seorang ibu dengan gelar sarjana sekian S1, S2, S3 misalnya, taruhlah seperti itu, tapi ujung-ujungnya ternyata kegiatannya disibukkan dengan urusan rumah tangga saja. Nah, menurut Bu Canda itu seperti apa kira-kira menghadapi pandangan yang seperti itu? Oke, saya langsung jawab saja ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan pertama tadi, saya balik lagi, kalau Mbak Erna dari jurusan apa ya? Saya MIPA Fisika. Oh, MIPA Fisika ya. Iya. Oke. Mungkin kita ambil saja. Saya pernah mendapat ini dari salah satu tokoh parenting juga, Bu Ida. Ketika dia adalah seorang sarjana teknik. Iya. Dia mengatakan, dia untuk belajar teknik mesin saja, dia butuh waktunya 5 tahun. Iya. Dan kita tahu, mesin itu buatan siapa? Buatan manusia kan? Nah, bayangkan, sedangkan buatan manusia saja untuk menangani mesin-mesin perlu waktu 5 tahun. Bayangkan kalau kita menangani manusia yang bukan buatan, maksudnya kalau manusia kan suatu ciptaan unik ya, ciptaan Allah ya, berarti butuh waktu lebih lama. Nah, ketika kita menikah, apakah kita juga siap sudah menjadi seorang ibu? Mungkin ketika menikah kita sudah siap ya dengan ilmu kita menjadi istri. Nah, kita jarang sekali ditanyakan. Kalau saya pernah juga ya, saya sebutkan referensinya dari Abah Irwan ya, karena beliau ini sudah ada mendapatkan, mungkin kalau dari segi ilmunya mungkin lebih lama dari saya ya. Dulu beliau memang seorang guru, malah seorang guru, tapi sekarang menjadi salah satu tokoh parenting juga. Kalau di luar negeri sana, di Singapura lah, untuk menikah itu ada seperti sertifikasi apakah dia lolos ya, itu sudah ada pendidikannya. Iya, kalau kita kan tidak. Mungkin kita kayak tadi ya, kita siap menikah tapi belum tentu kita siap jadi orang tua. Apakah untuk membuat anak itu kita hanya coba-coba segitu? Sedangkan untuk mesin saja kita butuh 5 tahun. Nah, mungkin ilmu yang kita pelajarin tadi, karena tidak ada sekolah khusus untuk menjadi ibu, mungkin kalau yang kita tahu mungkin ada ya kayak pelatihan atau apa, mungkin itu kan hanya sebentar. Nah, padahal kalau kita dikaruniai anak mungkin tidak hanya satu. Jadi itu belajar akan sepanjang hayat. Dan sebenarnya yang kita lihat ketika kita menempuh pendidikan, itu yang kita lihat membentuk logika. Mungkin ada kita lihat ya, seorang artis saja dia S2 di luar negeri, di beberapa sekolah yang agak susah masuknya seperti Harvard atau ya sekolah begitu. Ternyata saya ingat sendiri dia berdialog dengan Sandiaga Uno ketika itu.
eh, ketika ditanya, saya nggak ingat itu omongan profesor tuh apa. Padahal dia sekolah lebih dari beberapa university yang terkenal. Yang dia ingat, semua profesor itu menekankan logika cara berpikir. Jadi ketika kita dengan sarjana setinggi apapun, itu hanya sebagai modal dasar dulu, logika kita berpikir. Nah, ketika nanti kita punya anak, nanti ada mungkin penjelasan lebih lanjut ya. Kita ternyata perlu memahami anak kita. Walaupun anak kita dititipkan kepada kita ya, orang tuanya sama kan, kita dan suami kita. Kalau kita lihat dari genetis, faktor dari dalam kan sama, ternyata beda sekali. Saya punya anak 5, kelima-limanya itu berbeda. Jadi tidak bisa saya samakan. Nah, berarti kalau 5 tadi untuk belajar mesin saja 5 tahun, berarti apakah saya perlu sekolah 25 tahun? Kapan lagi saya akan menikah kalau ketika saya tamat SMA saja usia saya 17 tahun, 25 tahun berarti mungkin di usia 42 baru saya itu. Jadi begitu pentingnya ibu-ibu yang berilmu itu. Juga satu lagi yang saya tambahkan mungkin, karena fitrah kita. Fitrah itu sesuatu yang memang sudah diinstal. Pamannya kalau kita punya HP Samsung ya, pasti nggak akan bisa disamakan dengan iPhone. Isinya beda kan, jeroan dalamnya lah. Nah, jadi yang sudah fitrah terinstal itu akan kalau itu tergerus, umpamanya kan ada orang yang kayaknya dia galau ya, dia kerja di dia kerja di luar mungkin ya, tapi badannya saja di luar, pikirannya di dalam. Dan apakah masa-masa menyusui anak itu akan tergantikan? Dan malah hutang pengasuhan itu bayarannya lebih mahal, maksudnya tidak akan ternilai sebenarnya. Ini berdasarkan cerita juga, kita lebih bagus untuk sharing aja ya. Jadi kita tidak perlu merasakan tidak enaknya di penjara, kita masuk penjara dulu. Mungkin ketika kita mendengar pengalaman orang ya, mungkin ini. Jadi itu yang cerita salah satu ini juga, dia dipanggil, kalau itu Ustadz Bendri ya, salah satu juga yang saya lihat model parentingnya Islami ya. Satu mengatakan di sebuah rumah yang menurutnya sudah sangat mewah, ketika ada seorang anak ABG marah, apa yang dilakukan? Dia lempar itu tablet iPad ke kolam renang. Dan tidak hanya itu, mungkin fisik bisa ya, materi ya terganti. Dia mengatakan kata yang kasar kepada ibunya, kata-kata binatang. Ya begitu, binatang yang haram itu anjing gitu, sampai begitu. Ketika dia marah gitu, mungkin kalau bahasa Inggrisnya mungkin fuck you atau apa yang dia ini ya. Kemudian ibunya ditanya bagaimana dia cara pola asuhnya, karena dia konsultasi kan, Ustadz bagaimana membenarkan anak saya ini, anaknya udah remaja. Dan satu lagi catatan, jadi kita itu lebih bagus tahu efek bahayanya dulu, supaya kita tahu ketika kita melakukan sesuatu ini ada manfaatnya apa. Jadi umpamanya kalau kita tahu umpamanya ada ini ya, di rumah kita banyak nyamuk, efek bahayanya obat semprot baygon itu kan bisa masuk pernapasan. Nah, kita akan berhati-hati, mungkin cara kita menghindarinya dengan kita memasang kelambu ataupun masang lotion anti nyamuk atau tanaman lavender ya yang lebih alami. Jadi ini saya ceritakan seperti itu, dia sampai begitu. Dan mungkin dengan cerita ini kita bisa membayangkan ke diri kita. Bayangkan seorang anak kita yang sudah sama besarnya dengan kita mengatakan kata-kata yang seperti itu ke ibu kandungnya. Nah, dia berkonsultasi dan itu ada ustadz itu lagi dipanggil. Jadi ada saja orang asing di rumah itu, dia sudah nggak punya malu lagi. Dan ibu tuh kayak seperti tadi, dia lulusan S3 luar negeri. Ketika ditanya, ibu, apakah ibu menyusui anak tersebut atau pernah meninggalkannya? Iya, saya menyusuinya 2 tahun. Dan tetapi saya menyusuinya melalui botol. Jadi dia jadi mungkin bondingnya tidak. Jadi dia menyelesaikan sekolahnya ini, dan ternyata itu efek bonding berefek ketika besar. Makanya tadi lebih sakit ketika anak kita melawan kita di usia yang dia sudah badannya sama besar, kata-katanya lebih menyakitkan. Jadi itu mungkin sebagai pertimbangan kita. Selain memang tidak sesuai begini ya, tidak sesuai fitrahnya, karena fitrah ibu itu kan
mungkin kalau kita memang dibutuhkan sekali, mungkin tempat kerja kita kan sekarang ada juga tempat kerja yang mendukung ya, mungkin membawa anak atau jam-jamnya itu, mungkin begitu kalau ada pertimbangannya. Baik, jadi ya apa ya istilahnya, pendidikan bagi seorang ibu itu sebenarnya adalah modal dasar ya, itu dan baru modal dasar sekali gitu ya istilahnya, bagaimana ilmu itu kita gunakan ke depannya untuk membentuk anak kita dengan lebih baik lagi dengan menggunakan ilmu itu, Bu Chandadi. Seperti itu kira-kira. Nah baik, kita masuk ke tema kita, Bu Chanda. Kalau melihat dari penjabaran kita tadi, kira-kira bagaimana kiat kita sebagai seorang perempuan yang telah menjadi seorang ibu, anggaplah seperti itu ya, telah menjadi seorang istri dan seorang ibu bagi anak-anaknya, untuk bisa pada akhirnya menjadi seorang ibu yang betul-betul tadi seperti yang saya sampaikan di awal, layak untuk dirindukan oleh seluruh anggota keluarganya. Sebagai pengalaman Bu Chanda mungkin ya bisa di-share di sini, kira-kira apa saja gitu yang harus dilakukan oleh seorang ibu dalam memantaskan dirinya untuk menjadi ibu yang dirindukan tersebut ya, Bu Chanda, silakan. Ya mungkin saya hanya berbagi ya, bukan saya yang paling tahu, karena kita terus belajar. Ternyata sama kayak semakin tinggi atau apanya pohon itu semakin banyak anginnya. Jadi setiap orang tuh akan diuji. Saya pun ketika punya ilmu akan diuji juga saya mengamalkannya atau tidak. Nah, salah satu kiatnya paling penting kita harus selesai dulu dengan diri kita. Jadi banyak ibu-ibu yang tidak selesai dengan dirinya. Mungkin ada beberapa pendapat sih dengan inner child. Ada juga yang mengatakan itu terlalu lebay atau apa. Tapi ternyata kalau berdasarkan yang saya lihat sendiri dan fakta-fakta yang ada, itu berarti memang dia tidak tuntas. Dia terperangkap. Jadi badannya besar seperti kayak ibu-ibu ya dengan usia, tapi di dalam dirinya tidak dewasa. Nah, ketika dia tidak dewasa seperti itu, yang keluarnya ini kata Bu Eli Risman, makanya saya ambil walaupun ada psikolog lain yang mengatakan jangan terlalu ini sekali. Tapi kalau saya lihat Bu Eli Risman memang dia berdasarkan riset, jadi itu lebih ini ya saya bisa ambil. Jadi ketika anak kecil mengasuh anak kecil, apa yang terjadi? Ya, kita akan lihat akan banyak konflik. Satu lagi yang juga salah satu pertama, jadi kita harus tanyakan diri kita. Kita sudah selesai tidak dengan diri kita? Dan apakah kita membawa sampah atau ransel emosi? Kan kalau kita pergi kayak backpacker ya, atau kemana kalau bawa tas terus kan berat ya. Jadi rasanya lelah begitu. Makanya kan banyak disenggol sedikit aja sudah ini ya, ibunya disenggol secara emosi atau apa dengan anaknya sendiri sudah langsung menaik emosinya. Bagaimana dia bisa menjadi ibu yang dirindukan? Akhirnya anaknya jadi blessed, boring, lone. Ya pelariannya anak ke gadget akhirnya. Jadi seperti juga kenapa banyak kadang omongan ibu itu tidak didengar karena sudah direject. Umpamanya kayak kita ada panggilan telepon ya, kita tahu dia customer service ya atau orang yang biasanya nawarin apa itu kayak ya biasa kan orang-orang bank suka gentar, kita sudah tahu hafal nomornya, so kita reject kan. Jadi anak-anak tuh akan mereject juga ketika kita suruh. Jadi ketika kayak gitu bagaimana kita bisa menjadi yang dirindukan ya. Jadi kita balik dulu sebenarnya ke diri kita. Sama seperti kayak kita menunjuk ini kan, ketika kita menunjuk, pernahkah kita begini kayak menunjuk Bu Erna? Pasti kan menunjukkan atau ke apa 3 jari kita ya minimal, tidak ya 4 mungkin ke samping, kasih lebih banyak ke diri kita. Jadi apalagi dengan hikmahnya corona ini banyak waktu di rumah, sebenarnya kalau kita ambil positif itu lebih banyak kita mengadakan inner journey ke dalam saja. Bukannya dengan ada corona kita malah kan kita lihat fakta ya, angka perceraian malah tinggi angka ini. Sebenarnya dengan adanya forum-forum begini bisa membawa muatan-muatan positif gitu ke diri kita. Itu mungkin salah satu kiatnya tadi, selesaikan sama diri kita dan selesaikan juga dengan pasangan kita. Karena kan kita kenal dengan pasangan kita mungkin hanya dalam ya kalau yang prosesnya ta'aruf atau apa mungkin hanya berapa ini ya, berapa singkat ya, ada mungkin berminggu, berbulan. Nah, padahal
pasangan kita dididik dan dibentuk pola pikirnya oleh orang tuanya, lingkungannya berpuluh tahun. Betul. Kan minimal ketika menikah dengan kita usia 20, kalau misalnya sekitar 31 tahun. Jadi 31 tahun sebelum ketemu saya, di dalam isi pikirannya, di dalam pembentukannya, karakternya sudah ada. Sudah punya konsep sendiri ya, dan, istilahnya. Orang itu agak susah ya berubah begitu. Jadi salah satu ininya, ketika kita memilih pasangan, karena ini berkaitan tadi dengan kiatnya itu, sebenarnya kita memilih besan kita. Itu salah satu pesannya Bu Eli yang saya ingat. Kenapa memilih besan ya? Besan kita yang mertua kita. Ininya ya mertua, maksudnya orang tua kita berarti besan ya. Kalau kita mertua, karena suami kita itu dia bilang, setinggi apapun suami kita, mau dia S2, S3, ketika di dalam rumah atau di kamar, segala gelar tuh hilang. Maksudnya hilang, mungkin di depan mahasiswanya atau apanya dia, ya dengan qualified ilmu dia bagus. Tapi menangani di rumah dengan itu, apakah itu berlaku semua teori-teori tinggi itu begitu? Iya betul. Jadi poin pentingnya kita harus selesai dulu dengan diri kita sendiri ya. Baru setelah itu selanjutnya insya Allah akan muncul hal-hal positif ya yang mampu kita tularkan kepada anak-anak kita tentu saja ya, sehingga nanti mereka bisa senantiasa merindukan kita, terutama kita ibunya, Masya Allah sekali. Tidak lupa pasangan, karena kan adanya anak kita pasti karena ada pasangan kita, betul. Itu perlu supportnya. Betul. Jadi dua-duanya harus jalan ya. Oke. Nah baik Bu Canda, berikutnya saya pengen tahu ya pengalaman Bu Canda sendiri, sharing saja ya. Kalau saya lihat dari daftar CV di CV saya lihat anak-anak itu kayak umurnya enggak terlalu jauh gitu ya. Ada yang remaja dekat sekali hanya sekitar 2 tahun ya gitu. Seterusnya juga dekat-dekat. Nah, itu bagaimana kiat dan karakternya Bu Canda sebagai seorang ibu ya dalam membentuk karakter dan akhlak baik mereka, terutama pada saat sekarang yang kalau saya baca di sosmed banyak keluhan-keluhan orang tua justru ketika masa-masa daring seperti ini, anak mereka terpapar dengan gadget dalam sekian waktu yang lama, justru hal-hal positif yang mereka tanamkan sebelum masa daring seolah-olah hilang, seolah-olah sirna, tergantikan dengan apa yang mereka dapat lewat gadget yang tanpa orang tuanya sendiri ketahui gitu ya. Nah sekarang bagaimana kiatnya Bu Canda dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti itu di rumahnya Bu Canda sendiri? Silakan Bu Canda. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini ya mungkin kalau di saya cocok ya, saya mungkin di ini lain mungkin butuh tantangan lain, tapi mungkin untuk berbagi semoga bermanfaat. Ini juga masukan saja dari yang saya lihat. Untuk membentuk karakter itu, kalau ini juga saya lihat dari ini ya referensinya Ustadz Aba Irwan. Kenapa saya melihat ini referensi beliau tuh cocok, selain dengan nilai Islaminya, ini lebih disederhanakan sebenarnya. Ini tadi pagi dia memberikan ini di sekolah SDIT. Dia sebenarnya intinya ketika orang tua membawa anaknya ke sekolah atau menitipkan, itu sebenarnya bekerja sama, jadi orang tua yang butuh gitu. Tapi kan sekarang ketika daring kayak tadi ya, malah banyak masalah atau apa karena orang tua di situ memang diuji. Jadi kita singkat saja, model pertamanya sama, balik ke pertanyaan kedua tadi, tanyakan diri sendiri. Pertama, yang ditanyakan apa? Pertama yang ditanyakan, apakah orang tua itu benar-benar loving, mencintai anaknya? Karena bisa aja ya, ketika dia punya anak, mungkin dia tadi siap menikah, tiba-tiba ketika udah punya anak kan ada istilah baby blues, ada juga yang ini ya seperti itu, dia belum siap punya anak karena masih anak kecil, mengasuh anak kecil. Nah, ketika dia belum loving sama ketika kayak kita umpamanya jadi guru pun, dulu kan dia juga jadi guru ceritanya, mungkin dia bisa senyum atau apa di depan muridnya, tapi tidak ada panggilan jiwa. Jadi ketika libur sekolah, langsung senang, langsung nggak ada panggilan jiwanya yang yang mengatakan kok saya nggak kangen gitu. Itu tentang tadi yang Mbak Irwan itu ceritakan. Kalau kita balik ke diri kita, apakah ketika kita mendengar suara anak itu menangis ataupun dia rewel itu,
diri kita tuh ngerasa bagaimana gitu, itu Iya. yang kita tanyakan bagaimana Adakah kadar sesuatu Iya. yang lain di hati, kira-kira Iya, begitu itu ya dulu. Bu Jadi Chandra? sebelum kita minta dicintai Ah. anak, Oh iya. kita harus mencintai dia kan. Yang seperti doa kan biasanya sudah sering ya didengarkan. Robbi sholli sadri wa yassir amri wa bi'tamil lisani ya qauli jadi inti doa itu sayangilah kita minta ya bagaimana anak kita menyanyi seperti anak itu mengatakan seperti orang tuaku menyayangiku di waktu kecil. Makanya bonding tadi balik lagi. Ketika saya rasakan memang di rumah terus ya ketika punya anak kecil atau apa ketika mau pergi-pergi harus dibawa apa. Jadi memang dia melihat kita terus ada begitu. Karena anak kecil itu nanti kita kaitkan lagi dengan psikologi perkembangan. Memang anak itu menangis bukan dia bawa tangan. Tapi itu kayak kita kalau kita lagi menanam aja ya Bu Erna ya kan pasti akarnya belum kuat kan masih butuh dirawat. Iya, betul. Nah masih semprotannya pun harus pelan-pelan. Harus juga itu jadi untuk akarnya kuat bonding sentuhan itu. Jadi tadi apakah dengan ketika kita sudah loving itu berarti kita berkomitmen. Berarti kalau kita sudah berkomitmen harus punya waktu. Nah ketika kita nggak punya waktu ya berarti kita balik lagi komitmen nggak tadi kita dengan kesepakatan dengan kita punya anak. Bahkan kalau di luar negeri mereka memang jelas mereka benar-benar bilang nggak mau punya anak lebih jelas lagi betul. daripada kan kalau ini kan jadinya ini ya anak-anak kadang-kadang yang menjadi korban kita menuntut dia. Nah tapi kita tidak pernah tadi tanyakan diri sendiri. Setelah loving kita tanyakan tadi calling kita apakah tadi memang tumbuh dari fitrah kita. Karena balik lagi ke fitrah tadi ya. Fitrah itu kan sesuatu yang sudah diinstal. Apakah memang menjadi orang tua tadi itu sudah fitrah yang tumbuh atau memang karena kondisi. Ketika kita ditanya udah nikah ternyata belum nikah, akhirnya kita ya udah dapat jodoh, udah dapat jodoh tanya udah punya anak, jadi apakah hanya untuk mendapat jawaban dari orang? Padahal kita harus nanya gitu kan, memang kita punya anak itu sebenarnya esensinya apa yang Allah mau gitu dari ini. Itu dulu kita tanyakan. Setelah loving kita harus bisa menjadi coaching. Makanya tadi saya melihat untuk saat ini karena juga saya sudah punya anak yang remaja. Metode coaching tuh lebih cocok. Jadi bisa buat anak kecil, bisa buat remaja, bisa juga untuk orang yang lebih tua. Orang nggak merasa digurui. Anak-anak sekarang pun balik lagi ke yang terakhir ya setelah coaching tadi, loving coaching, kita harus jadi model. Model itu makanya tadi ya ketika orang tua di rumah kayak tadi yang Mbak Erna tanyakan lebih nggak mudah karena kan dia melihat orang tua 24 jam. Betul. Umpamanya kita suruh sholat on time, ternyata kita masih balas WA. Betul. Itu dengan azan itu dulu. Nah bahkan saya juga dapat ilmu juga. Dia mengatakan sejak saya menikah saya benar-benar menjaga adab. Saya tidak mengupil dan buang angin di depan anak. Sampai seperti itunya. Dia menjadi model supaya memantaskan diri menjadi model yang baik itu. untuk dari hal anak-anaknya, kecil loh. dari Kadang hal kita pikir kan buang angin suatu yang biasa ya kayak mengupil juga ya. Tapi itu kalau modeling ya ini kayak ya ketika kita melihat karya seni ya kan akan ada sedikit aja yang nggak ini nggak jadi bagus ya. Jadi anak itu harus menjadikan kalau ayahnya tuh hero dan ini yang contoh dari orang tuanya modeling itu nanti baru lagi penjelasan lebih rincinya untuk anak 0 sampai 7 tahun bagaimana kapan anak itu bisa dikasih ketegasan lagi 7 sampai 14 tahun memang galak itu beda. Ada orang tua yang galak tapi lembek. Jadi dia mengatakan tidak, tiba-tiba anaknya di mall atau di mana, oh ya udah boleh ataupun ada orang tua dia nggak enak. Jadi tega dan tegas. Dan yang terakhir di salah satu kiatnya tadi loving, terus tadi coaching. Modeling dan ini kita memang tadi memohon juga sama Allah. Doa ya. Doa orang kita tua doa ya, itu kita banyak mungkin yang keyakinan maksudnya yakin ya, tapi apakah kita benar-benar percaya? Padahal doa itu 80%, ikhtiar kita cuma 20%. Betul. Nah, 80%-nya kan yang menggenggam hati anak kita Allah. Jadi ketika kita
punya anak, kita bermohon Allah mampukan kita. Iya, oke nih. Jadi setelah 3 tadi, loving, coaching dengan modeling yang sebaik mungkin kita tampilkan ke hadapan anak-anak kita. Terakhir sekali dan paling utama, terakhir tapi paling utama ya Bu Canda, berarti kita menempatkan dan mengembalikan semuanya kembali ke Allah yang Maha menggenggam hati ya. Semoga Allah, betul. semoga Allah melembutkan hati anak-anak kita ya, sehingga kita mudah mengatur mereka dalam tanda kutip ya, menjinakkan mereka. Baik, menjinakkan mereka. Saya tambahkan lagi ingat tadi, karena juga saya disebutkan sebagai promotor Stephen. Kenapa saya mempelajari itu? Karena supaya saya tidak banyak menzolimi anak saya. Sebenarnya apapun kan gini ya, kita melihat orang itu kan hanya bentuk fisik, nggak tahu isi dalamnya. Nah, itu kan salah satu pendekatan saja sebenarnya. Jadi anak saya itu walaupun saya dari tadi saya katakan ya, ibu dan bapaknya sama, lahir dari rahim saya yang sama, tapi beda-beda karakternya ya. Contohnya anak ketiga dan keempat itu anak feeling. Jadi saya berhati-hati sekali mengatakan dia, karena dia menempel pada orang. Jangan saya sebutkan namanya. Jadi untuk kita agar dicintai tadi, kita harus tahu karakter dia. Jadi kita nggak babat semua orang sama. Kita pun kan nggak nyaman ya ketika kita punya sahabat. Kita kan nyaman ya. Jadi anak feeling itu seperti gini, friend. Jadi dia memang bisa ini ketika kita curhat. Kalau anak saya dulu, ketika saya belum tahu ilmunya, anak saya yang thinking itu saya anggap dia kayak kayak nggak nganggap saya. Ternyata saya tahu juga kan, saya lihat juga pola parenting mana yang saya cocok. Ternyata dia itu saya seperti panjat pinang. Saya yang harus menjadi di bawah. Jadi itu saya harus sebagai ikhlas. Ininya mereka ya, pijakan mereka, Masya Allah. Saya melihat pada kekuatannya, bukan kelemahannya yang cuek. Memang dia kayaknya anaknya agak cuek, karena kita malah baperan. Ini kok anak kayak nggak tahu ini ya. Ternyata setelah saya tahu ya, alhamdulillah sih. Dia sekarang sudah ini ya, bisa khatam 30 juznya, udah menyelesaikan ininya, walaupun awalnya nggak mudah gitu tapi dengan rekayasa Allah. Jadi itu kita harus memahami karakter tiap anak, dan karakter suami juga tadi kan, kenal diri, kenal suami kita, nah kenal juga anak-anak kita. Tak kenal kan tak sayang, masa ujuk-ujuk kita mau minta menuntut dicintai. Jadi luar biasa sekali memang seorang ibu memang harus punya basic keilmuan yang luar biasa ya. Jadi semua harus dipelajari memang ya, Bu Canda ya istilahnya, kalau mau jadi seorang ibu yang sukses, yang berhasil, dan insya Allah nanti dengan keberhasilan kita mendidik mereka, kita layak untuk dicintai dan dirindukan selalu oleh mereka, anak-anak kita. Nah baik, pertanyaan terakhir ya Bu Canda sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini. Sebagai seorang konselor RKI, saya secara pribadi pengen tahu nih Bu Canda, kira-kira di RKI ini sendiri ada tidak kegiatan-kegiatan yang menyentuh masalah parenting ini ke masyarakat umum gitu ya? Oke, silakan Bu Canda. Iya, alhamdulillah yang sudah saya lakukan ya, ini sebelum pandemi dulu, kita langsung mengisi ke sekolah-sekolah, dan itu apanya ibu-ibu sangat antusias. Kenapa? Karena kan parenting tuh kadang kan masih dianggap eksklusif. Betul. Sebenarnya parenting itu kayak menu makanan wajib sih. Karena kan mengasuh anak kayak tadi tidak bisa coba-coba. Bahkan ada seorang ketika suami saya mengadakan pelatihan, itu ibu itu nggak datang. Ketika ditanya kenapa Bu nggak datang, ternyata saya harus menampingi anak saya mengerjakan tugas-tugas online-nya karena dia terancam tidak naik kelas. Padahal saya membelikan gadget itu dengan kerja keras. Dia seorang petani, bayangkan. Dia pikir anaknya tuh seharian itu menatap layar itu mengerjakan tugas, ternyata main game. Dan ketika kenaikan kelas kemarin nilainya kosong. Jadi ibu tuh harus menunggui di samping dia. Jadi sebenarnya dari tingkat masyarakat apapun kan, kalau kita kenal ya kayak parenting mungkin ya, makanya tadi saya sebutkan tokoh-tokoh itu mungkin yang ketika kita udah awam sudah biasa. Ketika saya mengisi itu sebenarnya nggak terlalu daerah jauh sekali ya, nggak terlalu pinggiran, masih dalam kota Makassar pun ilmu-ilmu seperti itu mereka nggak tahu begitu. Nah makanya ketika ada RKI ini kita bisa
mungkin menyentuh dari tingkat RT, RW, dari majelis taklim begitu. Iya. Ketika ini ya, ketika ada apapun masalah tentang anak-anak kita, karena kan harta yang paling berharga itu adalah anak-anak. Ketika ada anak soleh mendoakan orang tuanya, insya Allah ya jaminannya surga. Makanya kita harapkan ya semua untuk belajar parenting tuh tidak terkesan eksklusif, tidak hanya di sekolah atau rumah-rumah apa, sampai ke tingkat RT, RW dan bisa menghubungi RKI saja. Oke, baik. Jadi intinya ada kegiatan dari RKI dalam apa namanya hal parenting ya istilahnya. Ya, program wajibnya sudah ada 7 program itu ya. Merupakan bagian dari program wajibnya RKI ya. Jadi nanti bisa mungkin ibu-ibu yang menonton konten ini menghubungi RKI ketika ada acara yang ingin diadakan terkait dengan parenting ya, kira-kira seperti itu. Mungkin demikian ya untuk sesi kita pada hari ini. Jadi betapa kita sebagai seorang perempuan, terkhususnya sebagai seorang ibu ya, bagi anak-anak kita, ilmu yang mumpuni itu sangat dibutuhkan sekali ya, karena tanpa adanya ilmu dalam membimbing dan mengarahkan mereka itu sama dengan semuanya dikali nol. Maka harapan kita tadi yang ingin menjadi seorang ibu yang dicintai dan dirindukan oleh anak-anak kita terutama itu akan bias dan tidak kita dapati ujungnya seperti yang kita cita-citakan. Jadi dan semoga demikian apa yang disampaikan oleh Bu Chanda insya Allah bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih banyak Bu Chanda atas kehadirannya pada sore hari ini, luar biasa sekali. Saya sebagai pribadi banyak sekali ilmu yang saya bawa pulang ini saya dapat dari Bu Chanda. Jadi demikian ya sahabat perempuan Indonesia, untuk sesi kita hari ini saya yakin banyak sekali manfaat yang kita dapatkan tadi dari penuturan yang disampaikan oleh Bu Chanda. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.